Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nashwa Putri Nirmalasari, mahasiswi program studi keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Bayangkan ketika sirine bencana berbunyi, ketika ribuan orang kehilangan rumah, keluarga, bahkan harapan. Ketika semua orang berusaha menyelamatkan diri, selalu ada satu profesi yang justru melangkah ke arah yang berlawanan. Mereka datang untuk menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah perawat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan resiko bencana tertinggi di dunia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terjadi sekitar 3.472 kejadian bencana di Indonesia. Mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrim, dan tanah longsor. Bencana tersebut berdampak pada lebih dari 8 juta jiwa, merenggut ratusan nyawa, serta merusak puluhan ribu rumah dan berbagai fasilitas publik. Fakta ini menunjukkan bahwa manajemen bencana bukan lagi sekedar pilihan, melainkan tantangan bangsa yang menuntut sistem manajemen bencana yang lebih cepat, adaptif, dan berbasis bukti. Di tengah tantangan sebesar itu, kebijakan yang diambil tidak boleh hanya didasarkan pada data statistik saja, tetapi juga harus lahir dari pengalaman mereka yang memahami realitas di lapangan. Disinilah perspektif perawat menjadi sangat penting. Namun ada sebuah ironi yang perlu kita renungkan bersama. Jika perawat selalu berada di garis terdepan saat bencana terjadi, mengapa suara mereka seringkali masih berada di barisan belakang ketika kebijakan manajemen bencana ditentukan? Hingga kini, perawat masih lebih sering diposisikan sebagai pelaksana teknis, bukan sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan. Padahal siapa yang lebih mengetahui kebutuhan korban saat proses evakuasi? Siapa yang lebih memahami tantangan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas di pengungsian? Dan siapa yang menyaksikan secara langsung dampak fisik, psikologis, dan sosial yang dialami korban? Perawat. Perawat memiliki perspektif unik karena terlibat dalam seluruh siklus manajemen bencana. Sebelum bencana terjadi, mereka hadir melalui edukasi kesehatan, peningkatan kesiapsiagaan, dan penguatan kapasitas masyarakat. Saat bencana terjadi, mereka berada di garis terdepan respon darurat. Dan saat bencana sudah berlalu, mereka tetap mendampingi masyarakat menjalani proses rehabilitasi dan pemulihan kesehatan. Karena itu, perawat tidak hanya memahami apa yang terjadi di lapangan, perawat memahami apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Atas dasar itulah, saya meyakini bahwa sudah saatnya profesi keperawatan mengambil peran yang lebih strategis untuk tidak hanya hadir dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga ikut menentukan arah kebijakan itu sendiri. Lalu, bagaimana mewujudkannya? Pertama, pemerintah dan institusi kesehatan perlu memastikan keterlibatan perawat dalam setiap forum perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan manajemen bencana, mulai dari tingkat rumah sakit hingga tingkat nasional. Karena kebijakan yang baik harus disusun oleh mereka yang memahami realitas di lapangan. Kedua, saya menyarankan pengembangan Nurse Disaster Intelligence System, yaitu sistem informasi kebencanaan berbasis data keperawatan yang terintegrasi secara digital. Melalui sistem ini, perawat di puskesmas, rumah sakit, hingga posko bencana dapat melaporkan kondisi kesehatan masyarakat secara real-time, mulai dari data kelompok rentan hingga kebutuhan pelayanan kesehatan dan logistik. Data ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, serta BNPB untuk menyusun kebijakan manajemen bencana yang lebih cepat, inklusif, berbasis bukti secara lebih cepat. Sehingga, perawat dapat menjadi penyedia data strategis yang turut menentukan arah kebijakan manajemen bencana. Ketiga, perlu memperkuat pendidikan keperawatan agar tidak hanya menghasilkan perawat yang terampil secara klinis, tetapi juga memiliki kemampuan kepemimpinan, advokasi, literasi digital, dan analisis kebijakan. Karena tantangan bencana masa depan membutuhkan perawat yang mampu menjembatani antara ilmu pengetahuan, kemanusiaan, dan kebijakan publik. Maka, jangan hanya tempatkan perawat di garis terdepan bencana, tempatkan pula mereka di garis terdepan pengambilan keputusan. Karena perawat bukan sekadar pelaksana, perawat adalah penentu arah. Inilah the voice of resilience, suara yang merawat, suara yang memimpin, suara yang menyelamatkan kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.